Alright, ini journey number 7. Yang terakhir. Di akhir 2021, kita udah benar-benar di penghujung nih. Di awal tahun gue udah bilang kalau kita nggak bakal ngambil jalan untuk bayi tabung lagi. Jadi antara Tuhan kasih kita punya anak secara natural, atau mungkin kita menggumulkan adopsi. Dan ternyata sampai akhir 2021, Tuhan nggak memberikan kami tanda-tanda untuk bisa punya anak secara natural gitu. Jadi gue mulai menggumulkan, mulai mendoakan, mulai cari tahu bagaimana proses-proses untuk adopsi ini gitu ya. Dan gue inget banget di akhir 2021, seperti setiap tahun-tahun sebelumnya tuh gue biasa tulis recap tahun 2021. Di akhir 2021 ini gue bilang gitu, God, I need you more in 2022. Gue nggak sangka ternyata ceritanya benar-benar sesuai. Memang benar-benar kalau dibilang hati-hati dengan doamu gitu ya. Jadi setelah banyak sekali tantangan di tahun 2021, Tuhan memperkenalkan dengan rumah Ruth ini, dan kita experience hal yang luar biasa dari 2021 dan visit ke rumah Ruth ini. Yang pasti kita udah nggak mau mengambil jalan untuk bayi tabung lagi, tapi banyak orang-orang sekitar yang udah kembali mulai ngomong, nggak mau coba lagi bayi tabung, nggak mau coba lagi, nggak mau gitu, karena gue trauma dengan bayi tabung. Gue nggak mau ambil jalan itu. Jadi kita benar-benar menggumulkan gitu untuk adopsi. Cuman banyak sekali ketakutan lah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita ngerasa apakah kita sanggup, apakah kita siap, apakah kita mampu untuk bisa punya anak adopsi gitu ya. Bahkan saat kita lagi menggumulkan itu pun, ternyata nih ya, ternyata Bu Devi dari rumah Ruth itu juga mendadak kontak gitu. Mendadak kontak. Bu Devi bilang gini, Vic, aku mendadak kepikiran kamu sama istri. Kalian terpikir untuk adopsi gak? Gak lama setelah dapat message itu dari Bu Devi, satu malam, Karin tuh waktu itu lagi momen-momennya dia tuh lembur terus gitu ya, lagi setting up new company, jadi dia lagi banyak lembur. Di momen itu satu waktu dia lembur nih gitu. Gua sampai nanya berkali-kali, kamu pulang jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Kok nggak pulang-pulang gitu? Terus dia jawab gini, Karin jawab nih, lagi dia lembur, dia jawab. Karin cuma bilang, aku punya kejutan, kata dia bilang. Kamu tunggu, aku punya kejutan. Ya, kita sudah menikah 11 tahun lebih gitu ya. Jadi kalau dia bilang kejutan, ya paling dia beliin something, dia beliin cake, dia beliin makanan yang enak, apa segala macam gitu ya. Ya udah gitu, hal-hal kayak gitulah gitu, namanya kejutan gitu ya. Ternyata begitu dia sampai rumah, dia kasih unjuk foto. Foto hasil dia periksa yang dia bilang hamil. Karin hamil. Dan yang bikin menjadi lebih kejutan lagi adalah kembar. Gue bilang, kalau mau kejutan tuh ya makanan gitu, kue gitu, atau ada apalah, dapat project lah, dapat uang lah, apalah gitu. Benar dikasih tahu hamil dan kembar, kaki gue langsung lemas, gue langsung duduk gitu ya. Gue nggak bisa berkata-kata, gue bilang, gue nggak percaya gitu, gue amazed banget gitu. Ternyata Tuhan kasih mujizat yang luar biasa. Benar-benar dikasih hamil secara natural, kembar pula. Jadi waktu gue bilang journey with God, yang bikin gue buat bisa I need you more in 2022. Tuhan kasih. Tapi proses untuk kehamilan Karin pun nggak yang mulus-mulus lancar aja. Jadi itulah sebabnya kenapa gue bilang Tuhan kasih gue buat bisa lebih butuh Tuhan setiap momennya. Kita ngerasa tuh kayak di situ disadarkan, kita mencoba berkali-kali, mencoba program ini, menggunakan kekuatan kita sendiri, nggak ada yang jadi, nggak ada yang berhasil, bahkan keguguran. Tapi di saat kita
putus asa. Kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan bekerja. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan wah, akhirnya Karin bilang, nih kita sudah dijadwalkan kembali nih untuk ngecek dokter lagi untuk memastikan gitu. Wah, gue excited bukan main untuk bisa mendengar lagi denyut jantung 2 anak kembar kami gitu. Ternyata sehari sebelum Karin ngecek, gue vertigo dong. Gue nggak bisa bangun, gue malah jadi diangkut ambulan ke rumah sakit. Jadi gue nggak bisa denger tuh yang pertama kalinya. Waduh, momen-momen itu luar biasa sih. Tapi ternyata perjalanan Karin untuk hamil juga nggak mudah. Apalagi kita membawa trauma pernah keguguran. Jadi setiap momen itu penuh kekhawatiran sekali buat kita. Jadi di awal-awal kehamilan, apalagi kembar gitu ya, rentan, dan kita di usia yang juga sudah tidak muda dan tidak ideal lagi sebenarnya gitu. Jadi awal-awal tuh Karin diminta untuk bisa bed rest gitu ya, untuk bisa benar-benar seminim mungkin turun dari ranjang. Jadi di awal-awal ya Karin ambil cuti, dia bed rest, banyak di rumah, banyak istirahat, supaya ya kondisinya baik-baik aja. Jadi begitu akhirnya kita rutin cek ke dokter, begitu cek dokter lagi, dokter bilang, ini kelihatannya udah cukup kuat nih kehamilannya, jadi bolehlah gitu, aktivitas sedikit-sedikit. Baru dibilang gitu, Karin ada jadwal meeting. Cuman sebenarnya jadwal meetingnya juga nggak jauh, pikir cuma meeting sebentar, toh banyakan duduk juga, habis itu pulang gitu. Ternyata begitu sampai rumah, malamnya pendarahan. Wah, kita nangis luar biasa. Karena kita punya trauma keguguran gitu, dan ini menakutkan banget buat kita. Jadi kita langsung cek lagi untuk ke dokter gitu ya. Dokter bilang, iya kayaknya perlu kurangin lagi aktivitas deh. Kayaknya bener-bener nggak bisa terlalu banyak gerak dulu gitu. Wah, kita bener-bener takut banget. Kita ketakutan banget bener-bener di momen itu. Terus akhirnya setelah itu juga bener-bener, akhirnya Karin most of the time di rumah, banyak istirahat. Bahkan sempat juga ada polip. Jadi ada polip yang baru diketahui setelah diketahui oleh dokter dan harus segera ditindak. Jadi akhirnya baru ditindak supaya nggak ada terjadi apa-apa. Tindak supaya udah beres gitu ya. Terus di trimester ketiga juga kita sama-sama kena COVID. Buat gue, karena gue kena COVID kan, jadi gue bisa minum antivirus kan, obat-obatnya kan banyak ya. Sedangkan kan Karin nggak bisa ya, Karin kan lagi hamil gitu. Jadi banyak obat yang dia nggak bisa gitu. Jadi akhirnya dia harus nunggu sembuh secara natural aja, jadi butuh waktu lebih panjang. Dan karena hamil, jadi akhirnya pengentalan darahnya juga jadi double gitu. Di dimernya jadi tinggi sekali, jadi darahnya sangat kental. Jadi yang harus benar-benar kita bantu, harus rutin suntik juga gitu. Jadi kayak gue keinget lagi kayak dulu waktu kita program bayi tabung yang harus gue suntik setiap hari. Ini pun gue harus suntik setiap hari supaya darahnya itu nggak kental gitu. Jadi untuk bantu pengenceran darahnya. Kita bener-bener setiap semesternya tuh bener-bener udah bener-bener ngandelin Tuhan doang. Sampai kita doa cuman bilang, Tuhan kalau Tuhan mau anak-anak ini lahir, anak-anak ini akan lahir. Tapi kalau Tuhan berencana berbeda, kami siap. Karena kami bisa cuma berharap aja. Seperti gue bilang di akhir tahun, I need you more. God, I need you more. Benar-benar yang kita punya cuma bergantung sama Tuhan. Jadi benar-benar sampai tahap-tahap akhir menjelang proses jadwal untuk melahirkannya, kita udah pasti mengambil keputusan harus hamilnya, harus proses kelahirannya harus sesar, karena pertama ini juga kembar, kedua usia juga, ketiga juga ada di dimer ini gitu, pengenalan darah dari proses efek dari hamil dan efek dari COVID-nya sendiri gitu. Jadi bener, wah ini proses udah bener-bener nggak berhenti-berhenti deh, terus-terusan ada aja gitu challenge ya. Sampai setelah kita udah sama dokter ya gitu ya, kita sudah menentukan jadwal untuk kelahirannya gitu ya. Masih aja muncul. Ada satu malam, seminggu sebelum jadwal yang seharusnya,
Karin mendadak perutnya sakit sampai mules-mules sampai tengah malam. Akhirnya kita mau nggak mau buru-buru bawa ke rumah sakit gitu ya, bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit udah langsung dipersiapkan kalau just in case mendadak lahir. Momen itu belum ideal untuk bisa lahir. Kenapa? Karena masih sangat prematur. Kedua juga kemungkinan besar proses pembentukan paru-paru di janin ini belum sempurna gitu. Jadi waktu itu sudah dipersiapkan nih, udah siap-siap. Karin udah masuk ke dalam kamar yang memang khusus untuk persiapkan kelahiran, proses kelahiran gitu ya. Tapi ternyata tidak jadi. Akhirnya sepanjang perjalanan kehamilan ini benar-benar setiap semesternya selalu ada aja tantangannya. Benar-benar kayak roller coaster, benar-benar kita dibawa tuh sepanjang proses kehamilan ini gitu ya. Berkali-kali menguras air mata, banyak banget doa yang kita benar-benar cuma mengandalkan Tuhan. Ada satu momen-momen di mana kita benar-benar udah sampai putus asa, benar-benar kita cuma bisa berserah. Satu momen di mana gue lagi doa gitu ya, malam gue doa sebelum tidur, Tuhan kembali berbisik dalam hati yang menenangkan. Dia bilang kalau ini adalah rencana dia. Dan gue benar-benar bisa melihat itu. Saat kita berusaha, kita mencoba kekuatan sendiri, nggak ada yang jadi. Saat ini rencana Tuhan, semua jadi. Berbagai macam tantangan, setiap semesternya ada aja masalah ini dan itu yang harus kita hadapi. Tapi semuanya lewat-lewat aja. Semuanya jalan-jalan aja. Sampai akhirnya, gue belajar, gue diajarkan untuk bisa melihat dan belajar taat pada agenda dan rencana Tuhan. Biarlah dia yang memegang hidup kita. Karena kalau memang itu rencana Tuhan, pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang kita perlukan adalah kita belajar untuk taat dan setia pada Tuhan. Akhirnya, tanggal 22 Agustus 2022, seperti yang dijadwalkan. Kalau kalian ingat, 21 Agustus 2018, kita proses tahap bayi tabung. Di 2022 Agustus 2022. Tuhan kasih kami lahir 2 anak kembar kami. Kiara kasih Prawata dan Kanaya kasih Prawata. Lahir begitu cantik. Begitu luar biasa. Sampai benar-benar momen kelahiran itu, gue benar-benar gak bisa tenang. Gue benar-benar terus penuh kekhawatiran. Tapi gue benar yakin dalam hati gue, kalau ini rencana Tuhan, ini pasti terjadi. Saat melihat, gue masuk dalam ruangannya. Pas Kiara diangkat sama dokter, pas Kanaya diangkat sama dokter. Gue cuma benar-benar bisa bersyukur. Our God is so big. Jadi di awal tahun gue bilang, I need you more. Sepanjang tahun gue benar-benar diajarkan untuk benar-benar lebih banyak berserah pada Tuhan. Dan journey inilah yang mendasari gue untuk membuat channel ini. Buat gue untuk bisa berbagi kesaksian betapa luar biasanya Tuhan. Proses gue belajar menjadi orang tua, proses gue dibimbing sama Tuhan, proses betapa luar biasanya Tuhan ambil alih kendali dalam hidup gue. So that's why channel ini ada. Raising Twins Guided by One. Dan Under Construction Disciple.
Gue berharap melalui platform ini, selain bisa menjadi dokumentasi pribadi gue dalam perjalanan gue menjadi orang tua, belajar ups and down-nya, belajar dibentuknya sama Tuhan, proses di mana gue banyak belajar, banyak gagal, banyak salah, tapi Tuhan gak menyerah untuk membentuk gue. Tapi juga menjadi wadah, menjadi tempat untuk gue bisa menceritakan betapa luar biasa Tuhan kita. So mungkin buat teman-teman sekalian, calon ayah, calon orang tua, atau yang sedang menjalankan menjadi orang tua, let's walk together. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang terus membimbing. Kita punya Tuhan yang terus menguatkan. Kita punya Tuhan yang selalu hadir. Because our God is an awesome God. Have a great day.